Dalam RUU Daerah Khusus Jakarta, nantinya Wakil Presiden akan memimpin Dewan Aglomerasi yang mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek. Alasannya untuk mengatasi problem Jakarta seperti kemacetan, banjir, dan lainnya, tidak bisa hanya diselesaikan oleh Gubernur DKI, melainkan daerah penyangga sekitarnya, dan dengan dipimpin Wakil Presiden, hal itu diklaim dapat dikoordinasikan dengan baik. Apa komentar Anda mengenai Wakil Presiden yang nantinya akan memimpin Dewan Aglomerasi yang mencakup wilayah Jabodetabek ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ya sebaiknya untuk ini memang harus ada satu yang koordinasi ya untuk wilayah Jabodetabek ini, karena Jabodetabek ini kan wilayahnya besar. Jadi kalau diserahkan ke Wakil Presiden sih saya rasa sih oke lah idenya. Ini idenya bagus gitu. Saya kira tugas-tugas Wakil Presiden adalah membantu Presiden langsung ya, menteri. Jadi dia punya komitmen kalau memang harus membenahi daerah-daerah yang sering dilanda macet, banjir, mungkin tidak masalah ya, dibikin peraturan daerah, perundang-undangannya itu loh. Cuman yang jadi masalah pula, dia harus menangani berbagai wilayah dan berbagai kompleksitas permasalahannya. Jadi kalau betul-betul dilaksanakan, itu harus dibagi dua alternatif, solusi untuk membenahi Jakarta dengan daerah penyangga, kemudian daerah-daerah lain. Kalau hanya khusus fokus konsentrasi ke daerah khusus Jakarta aja, saya kira daerah-daerah lain juga akan melakukan somasi ya. Itu kan perlu keseimbangan penyebaran ini loh, demografi yang cukup signifikan dengan esensi yang ada. Saya kira itu aja. Determinasi ekstrimnya ada dua. Yang mau kita fokuskan kemana ini? Yang pertama adalah masalah Wakil Presiden. Yang kedua masalah Jabodetabek. Jadi determinasinya itu. Saya menyambung apa yang disampaikan siapa penelpon sebelumnya. Nah, jadi Wakil Presiden menurut saya dibuatlah jangan satu Wakil Presiden itu, tapi tiga, mengikuti pembagian waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Jadi Barat satu Wakil Presiden, Tengah satu Wakil Presiden, Timur satu Wakil Presiden. Nah nanti yang Barat ini termasuk membahas tentang Jabodetabek itu. Kenapa? Karena harus ada tiga usulan seperti itu. Kita ini negara kepulauan. Masa 270 juta manusia, 56% ngumpul di Pulau Jawa. Ini nggak sehat. Padahal Indonesia punya 17.000 pulau lebih. Sedangkan pulau besar ada 6. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Ini NTB-nya belum kita bahas ini. Karena kecil-kecil kan, NTB, NTT. Kalau di negara lain berbeda, walaupun negara kepulauan juga, ya biarkan saja, kita Indonesia khas. Kita bikin yang spesifik. Jadi Indonesia Barat ya ngurusin Indonesia Barat. Semua diserahkan Presiden, berat tugasnya. Pulau yang besar-besar itu jadi penyebaran jumlah penduduk itu di Pulau Jawa. Nanti di Pulau Jawa duit beredarnya di Jakarta, yang ngumpul di Jabodetabek manusianya. Secara jenderal seperti itu semua. Terima kasih. Ini yang dikoordinasi hanya khusus Jakarta atau seluruh Indonesia? Ya lu kalau hanya khusus Jakarta mah nggak usah Wakil Presiden, nggak usah Presiden, lu tanya Ahok aja. Tidak amat. Ahok kan pakarnya dah. Itu aja mesti Wakil Presiden. Tanya Ahok dikasih gaji buat gue. Iya, opini saya sih Indonesia kan bukan hanya Jakarta ya, walaupun Jakarta memang pusat ya, ex ibu kota gitu, atau permasalahannya memang kepadatan penduduknya dan ada berbagai macam masalah lainnya gitu. Ujung-ujungnya balik lagi, sebenarnya tugas Wakil Presiden kenapa harus fokus ke situ gitu. Bukankah Indonesia juga luas, banyak permasalahannya. Kedua, juga ada gubernur atau wali kota yang bisa dimintai pertanggungjawaban untuk Wakil Presiden hanya fokus monitoring misalnya, atau kementerian-kementerian yang memang terkait. Jadi menurut saya ini juga belum tentu ya memberikan solusi. Aduh, intinya mau apa enggak? Ya, apa nggak ada orang pintar di Jakarta atau di Indonesia? Intinya korupsi lah itu, ya biang keroknya.
ya kalau itu diberesin nggak ini beres semua tuntas, saya jamin. Ya kalau nggak ada orang pinter ya bohong, masa nggak bisa, nggak usah pakai tiga wakil presiden, buang-buang duit. Ya 5 wakil presiden, kalau perlu presidennya 3 presiden. Korupsi. Tapi gue demen sama Pak Jansen dari itu, setuju banget tuh. Terus ya Ahok aja beres, kali jodoh aja diberesin sama dia, urusan sehari tuntas. Dia mah paling jago buat ngerangkul sebelah-sebelahan Bekasi segala macem. Aduh, susah-susah. Tapi ya kalau yang lebih seriusnya lagi komen, ya nggak apa-apa lah, kasih wapres aja deh. Lagian wapres kagak ada gawenya. Kasih kerjaan dikit dah, daripada nggak ada kerjaan. Kan negara bayar dia kan. Udah kasih kerjaan, tapi gue rasa sih nggak beres lah. Ini nggak bisa beginilah. Saya kira memang perlu koordinasi dengan kota-kota sebelah yang mungkin nanti jadinya entah mau megapolis atau apa. Tapi yang menurut saya seorang pemimpin yang nggak tepat. Pak Heru pun sekarang kan hanya pejabat sementara kan. Ya nantinya tahun depan setelah pilpres ya pilkada. Ya tugas gubernur lah, yaitu itu ego sektoral harus dihilangkan. Ya harus menghubungi atau saling kerjasama dengan daerah-daerah kota sebelah dia, itu udah pasti. Ya saya kira emang harus gitu, tapi seorang wapres rasa-rasanya sih nggak sampai di situ ya. Tapi ngomong-ngomong, ini usulan dari mana nih? Oh, inisiatif DPR yang usulin dari fraksi mana nih? Jangan-jangan ada udang di balik puyung itu. Udah diperhitungan, wah, gua menang, gua punya wapres dapat gawe ini. Tapi ya gua pikir sih kalau kita lihat ya kampanye sekarang kan berjalan baik lah ya. Antara lain kita dulu kan sering yang tempat-tempat tertentu banyak fitnah, banyak yang ini, tapi tahun ini kan kita lihat sampai sekarang kan jalannya bagus. Saya berharap juga nanti pilpresnya juga oke, pilkada juga baik. Jadi anak bangsa yang memang berprestasi, yang memang masa lalu yang entah apa itu selesai, ya memang ya bagus-bagus seperti Pak Basuki Cahayapurnama itu seharusnya boleh mencalonkan lagi gubernur. Iya. Dan saya kira kita masyarakat Jakarta seharusnya memang layak memilih beliau. Karena ada beberapa pekerjaan yang bagus-bagus, seperti contoh ya, dulu zaman dia itu parkir. Itu sebenarnya bagus sekali dengan juru parkir yang harus tap dan uangnya masuk ke kas. Tapi begitu Pak Anies naik, sama sekali dihilangkan. Tapi sebetulnya kalau mau jujur, wakil presiden itu banyak wilayah kita. Kenapa dia nggak pegang NTB juga? Kita nggak pegang Papua juga, yang ketertinggalan itu kita fokusin. Atau pegang kayak daerah otorita Batam, Kepulauan Riau itu kan daerah-daerah strategis juga. Nah itu yang kenapa ya kita ini fokusnya kelihatannya sangat sayang untuk melepaskan Jakarta gitu ya. Jadi ada kue baru di IKN, tapi juga nggak mau lepasin juga kue di Jakartanya gitu. Ya, jadi ini balik lagi soal bagi job yang dalam tanda kutip ada duitnya. Itu aja. Syukur aja deh kalau wakil presiden bekerjanya jelas dan tegas, memajukan bangsa dan negara, memajukan Jakarta jadi bagus, nggak banjir gitu, ada dipantau, sering dipantau, jadi segala apa-apa gampang diurusnya. Bukan itu saja, kayak umpamanya ada masalah-masalah itu KTP, surat rumah lah segala, ada yang ngaku-ngaku begitu, nggak beres jadinya. Sepertinya wacana pembahasan topik hari ini tuh nggak beda jauh ya dengan yang sebelumnya yang pernah membahas bahwa nanti kepala daerah itu ditunjuk oleh presiden ya. Jadi kurang lebih ini wakil presiden ini kan ya ibaratnya perpanjangan tangan dari presiden ya. Nah, kalau menurut saya sih ada sisi positif dan negatifnya ya, karena satu kan udah mencederai demokrasi ya, karena demokrasi itu kan dipilih kepala daerah itu dipilih langsung oleh para rakyatnya ya. Nah kalau menurut saya, kalau memang pemerintah mau ikut andil dalam pemerintahan atau mau mengendalikan pemerintahan di setiap daerah, mungkin karena ada aturan pusat yang tidak
diimplementasikan di daerah, yang menurut saya ya pemerintah ya harus melakukannya secara demokratis. Jangan melakukannya seperti yang diwacanakan ini nih ya, seperti penunjukan kepala daerah secara langsung oleh pemerintah pusat atau menunjuk wakil presiden untuk menangani suatu daerah atau di daerah sekitarnya. Ya kalau misalkan memang seperti itu ya pemerintah ya, misalkan kan pemilihan kepala daerah misalnya ada calon 1, calon A, calon B, ya pemerintah ikut di calon C. Nah, jadi ibaratnya ada pemilihan kepala daerah ke paslon 1, nah, paslon 2, nah paslon 2 si B, paslon 3 isi pemerintah. Nah, nanti kalau memang pemerintah yang dipilih oleh rakyat, pemerintah boleh menunjuk siapapun untuk memerintah pada di daerah tersebut. Nah, itu baru demokratis. Kalau saya melihatnya seperti ini, kok sepertinya percuma gitu loh ada kepala daerah kalau hanya untuk mengatasi banjir macet tetap diatasi oleh wakil presiden. Dan di satu sisi mungkin kalau orang banyak melihat ya wakil presiden itu kok kinerjanya kelihatan gitu, seperti menjadi serap aja. Mungkin ini salah satu akan terlihatnya kerja wakil presiden. Tapi kan nanti tahun depan tuh wakil presiden dan presiden kan kantornya di IKN. Bagaimana itu? Oke, thank you. Salah satu sebab Indonesia nggak bisa maju menurut saya ya, itu selain kasus korupsi yang banyak ya, juga koordinasi, khususnya sejak reformasi Bu. Wali kota sama gubernur sejak adanya pilkada begini ya, yang langsung ini itu suka menghambat, kayak mau bangun mau nanam modal atau apa, walaupun presidennya nanti bukan Pak Jokowi lagi ya, pun siapapun presidennya, tapi kalau masih begini nih, wali kota sama gubernurnya jadi aja kecil, Indonesia susah majunya. Korupsi tetap diberantas, tapi juga koordinasi pusat dan daerah ini mesti baik. Saya sih puji ya Pak Heru Budi nih, sejak Pak Heru Budi jadi pejabat gubernur DKI, saya senang selokan-selokan di dekat lokasi saya tuh udah pada dibersihin. Itu kan karena Pak Heru langsung dipilih oleh Pak Jokowi. Jadi mau nggak mau harus tunduk ya sama Pak Jokowi. Ini seperti zaman Presiden Soeharto sama Presiden Soekarno dulu. Wali kota dan gubernur dipilih oleh presiden langsung. Jadi nggak bisa betantang-betenteng gitu istilahnya. Kalau sekarang waktu zamannya dulu ya, bukannya saya jelekin Pak Anies ya, itu banyak selokan-selokan nggak dibersihin. Sodetan kali Ciliwung segala juga nggak berhasil. Tapi pas dipegang Pak Heru Budi, udah gitu koordinasi dengan pusatnya baik, itu bisa bagus. Jadi kalau saya sih berharap ya, saya setuju tuh dengan rencana itu, tapi kalau bisa juga harus ada hukum yang tegas. Kalau wali kota atau gubernurnya bandel gitu ya, itu ditindak tegas. Atau kalau enggak dibikin semacam diambil alih oleh pusat aja gitu, program strategis nasional gitu ya, untuk masalah-masalah di Jabodetabek. Jadi gubernur wali kota nggak usah ikut campur lah, kalau nggak bakal selesai masalah kebanjiran segala macem. Juga kan warga DKI yang kebanjiran itu aja Bekasi. Pak Alfred, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Saya ikutannya. Iya, silakan Pak. Saya nih tanpa disadari mati situasi dari pengalaman yang saya pernah kan ya, dalam arti saya pernah bekerja sebagai salah satu direktur satu perusahaan, sama aja dengan pemimpin dimanapun. Kalau kitanya peduli dan benar-benar bertanggung jawab dengan kita punya tugas, makanya semuanya akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kita akan berikan beban tugas kepada ke bawah untuk penuh dengan tanggung jawab kita. Jadi kalau saya lihat kemacetan yang pertama, apalagi yang namanya jalan tol, itu ada istilah jalan bebas hambatan tapi macet. Kenapa? Karena banyak yang tidak paham bagaimana berkendara di jalan tol. Ini kebetulan saya lagi di jalan tol. Mobil-mobil ini jalannya di jalur kanan. Mobil-mobil pribadi jalan di jalur kanan tapi dengan kecepatan yang lambat. Itu yang bikin macet. Nah, sedangkan mobil-mobil yang cepat bisa di sebelah kiri, di bahu jalan menyusul kendaraan-kendaraan lain karena dilihat yang kosong. Nah, ini salah satu penyebabnya. Jalan lambat tapi di kanan. Tapi pada saat kita berikan informasi kepada mereka supaya ke kiri, mereka marah-marah, malah mengeluarkan kepalan tangan ya kan. Itu satu. Jadi di jalan umum bagaimana kalau macet? Sama, di jalan umum juga begitu. Mereka ini pelan tapi
jadi macet, nggak mikirin yang di belakang, sedangkan yang di belakang itu antri gara-gara satu mobil di depannya macet. Boleh buktikan omongan saya, pada saat kita ke bandara itu banyak orang yang mengejar waktu untuk waktu penerbangan pesawat. Tapi yang nggak mengejar waktu, misalnya ada taksi, ada online atau apa, itu mereka santai di sebelah kanan. Itu yang membuat macet ke belakang itu panjang jadinya gitu. Saya lihat, nggak ada apa-apa, kenapa jadi macet? Mereka lambat. Saya coba mengamati hal itu. Untuk itu, kalau bikin SIM, saran saya, jangan dikasih kesempatan untuk menembak. Kalau bisa suruh ikut ujian, jadi mereka tahu bagaimana caranya bikin SIM itu berkendara dengan baik. Nah, jadi dengan mereka diberikan kemudahan bikin SIM, mereka tidak tahu cara berkendara dengan baik. Ujung-ujungnya di jalannya yang berantakan, itu juga dengan banjir. Jadi intinya gini, waktu Presiden ikut turun tangan mengatasi banjir dan kemacetan, saya wajar, tapi bukannya di teknisnya. Tapi wakil Presiden itu harus memahaminya aja, sehingga dia memberikan satu solusi untuk dilaksanakan oleh para gubernur, bupati, camat, dan lingkungan semuanya itu dengan aturan yang benarnya. Bukannya dia harus teknis, ini harus begini, harus begini, harus begini. Itulah ya kan. Lagi, Bundaran HI kenapa macet? Pertanyaan saya adalah kenapa lampu merahnya ada baik-baik kota dimatikan sekarang? Tidak ada lagi lampu merah. Jadi situlah timbulnya kemacetan. Coba tanya, kenapa itu lampu merah di Bundaran HI mendadakan sekarang itu tidak diaktifkan lagi? Ya, nah kalau tidak diaktifkan, saya tuh punya solusinya. Satu jalur ditutup dari Sudirman mau ke Tamrin, masuk Tamrin, mau masuk ke jalan di Imam Bonjol, dia tidak boleh, dia harus di sana. Itu kan nggak macet. Tapi kalau dibuka begitu, lampu merah dimatikan, ya macet. Jadi gini, itu bagus ya, karena masalah yang ada di Jakarta ini memang sudah tidak bisa diatasin sendiri oleh Jakarta. Tapi yang menjadi pertanyaan nanti adalah kan ada pilkada tuh. DKI Jakarta kan tetap ada gubernurnya. Nanti bagaimana hubungan antara Wapres dengan gubernur terpilih? Karena kan kita tahu pengalaman sebelumnya ini, pada zaman Pak Anies kan sebenarnya mirip antitesanya Pak Jokowi. Jadi apa keinginan presiden belum tentu bisa terlaksana di DKI waktu zamannya Pak Anies. Jadi itu yang masih belum diketahui ya. Terima kasih. Saya mau usul institusi pemerintahan kita harus seyogyanya bekerja semaksimal mungkin ya. Karena menuju Indonesia Maju 2043 ya, di mana tuntutan masyarakat untuk disamaratakan persaingan global Asia, Timur Tengah, Eropa dan sebagainya itu bisa menjadi satu bagian yang nggak bisa dipisahkan gitu Pak. Dan dalam pikiran saya itu jauh sekali kita tertinggal, di mana kita menciptakan alat transport teknologi aja pun kita belum sanggup. Seperti antena kemarin rame, set-top box TV dijualin karena antenanya masyarakat bingung, beli lagi pakai wifi, pakai uang, sementara kena virus corona dan pemerintah kurang tanggap situasi seperti itu. Nggak seperti Pak SBY menyediakan tabung LPG, KTP-nya dia siap memfasilitasi, tapi Pak Jokowi kurang tanggap nampaknya. Dan saya harap juga gubernur yang akan datang besok dia harus bisa mentolerir situasi-situasi politik will di zaman Soeharto sama yang akan datang nggak kurang lebih sama gitu Pak. Artinya
kolerasi pemerintahan daerah punya kepentingan menyelesaikan perintah dari pusat. Jangan sampai terbentur dengan biaya, akhirnya progres dari proyek itu terbengkalai. Kebanyakan seperti itu proyek-proyek pemerintah. Mungkin begitu, terima kasih. Tadi saya berangkat dari Mangga 2 lewat tol, arahnya mau ke Cibubur. Jadi dalam 2 jam saya dengerin 4 FM. Nah, ini kan Wapres tadi dibilang koordinasi mengatasi ada 2 hal, kebanjiran dan kemacetan. Ya, sekarang saya warga Jabodetabek lah ya. Ini 2 jam nih untuk jarak kurang lebih 45 km lewat tol. Saya belum sampai di Cibubur. Nah, dengan dibentuknya tugas yang aglomerasi ya. Nanti kalau udah biasanya harus ada parameter. Ini nanti kalau dibawanya Wapres setelah 5 tahun, bagaimana kemacetannya berkurang atau tidak? Kalau tidak, sanksinya apa? Itu paling jelas, jangan sekedar dibentuk terus kerjain begitu, terus yang dikerjain nggak achieve gitu loh. Terus kedua juga soal kebanjiran. Amerika kan nakut-nakutin kita terus tuh, Jakarta akan tenggelam tahun berapa, 2050 ya gitu. Nah itu nanti jelasnya siapa gitu. Bisa nggak Jakarta nanti membalik keadaan seperti yang divonis Amerika bahwa Jakarta tuh tenggelam nanti. Itu aja sih kalau mau dibentuk, jangan coba sekedar dibentuk, tapi tugas tanggung jawabnya dan sanksi, reward and punishment. Kalau nggak nyampe, nggak bisa, apa punishmentnya? Kita kan pejabatnya nggak ada budaya malu untuk mundur kalau nggak berhasil. Begitu. Terima kasih. Iya, itu wacananya kapan? Untuk kapan? Kenapa nggak tidak sekarang aja action? Kan digaji rakyat. Jangan tunggu-tunggu lagi. Katanya IKN mau pindah. Nah, itu kembali lagi. Kita harus jelas dong wacananya kapan, Presiden. Jadi jangan berbicara sebelum jelas. Udah digembar-gemborin wacananya ini. Itu udah berjalan lama-lama sudah. Ya itu kembali lagi saya bilang, semuanya ini sudah amburadul, kinerjanya sudah berantakan, ya kan? Harusnya dari sekarang kalau memang mau dijalankan, jangan tunggu dulu. IKN katanya mau pindah, nggak tahu mau pindah kapan, pindah di mana, kita juga nggak tahu rakyat jelata ini. Sekarang dibilang katanya Jakarta banjir, Jakarta begini begitu. Dulu gimana janjinya waktu jadi gubernur sampai menduduki orang nomor 1? Nggak ada realisasi. Yang ada meninggalkan, mau membangun lagi. Jadi kembali lagi, kalau memang iya, kalau mau action sekarang langsung, itu rakyat loh yang membayar, gaji mereka pada mahal-mahal. Tidak kenal inflasi, tadi Bapak itu bilang tidak mikir sana, tidak mikir sini, uang tetap jalan tiap bulan, ditanggung oleh rakyatnya. Kembali lagi saya tegaskan, berempatilah wacana-wacana yang untuk jauh-jauh tapi tidak dilaksanakan, begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Saya sangat setuju dengan tadi wacana Wakil Presiden kemudian nanti akan mengkoordinir sesuatu yang masalah yang memang sudah begitu lama dan sangat berat. Dengan demikian, masalah akan diselesaikan bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Apalagi dengan nanti Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang sudah berpengalaman memereskan Solo. Saya senang sekali. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih nggak usah lah ada Wapres mengurusin itu, karena kan memang undang-undangnya Wapres itu sebagai backup dari Presiden. Tapi kalau masalah di Jakarta ya harus bicarakan sesama kepala daerah aja. Masa sih mereka nggak bisa ngobrol bareng-bareng dan harus ada pemimpinnya, karena kan mereka juga dekat-dekatan dan sekarang teknologi juga canggih, jadi nggak perlu rapat fisik atau apa, bisa rapat melalui Zoom atau apa. Jadi kayaknya
koordinasi itu sebagai alasan aja kalau misalnya perlu satu orang atau wakil presiden gitu. Mereka bisa sendiri kok koordinasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tama dan terima kasih Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.